Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang keempat dan di episode 28 kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya minum air yang cukup. Mungkin topik ini terdengar sangat-sangat sederhana, tapi banyak sekali yang mengabaikannya dan ini terlalu krusial kalau kita lupakan. Karena kenapa? Gue mau bahas ilmu ini dari 3 penelitian yang gue baca, gue rangkum untuk jadi data buat kalian. Karena minum air itu sangat penting. Dan seringkali apresiasi kita terhadap air minum yang cukup ini, air putih, itu ketika kita mungkin ada kondisi penyakit tertentu di mana kita nggak boleh minum air banyak lagi. Contoh, gue waktu itu kerja di rumah sakit lumayan lama, 5,5 tahun total, dan salah satu pasien yang ikut program diabetes kita tanganin, dia karena fungsi ginjalnya udah turun, di tahap terakhir dia 1 hari jumlah cairan yang masuk itu hanya boleh 500 mili, maksimal. Itu udah termasuk dari cairan dari yang ada dari makanan. Bayangin aja, ketika lu makan buah, ketika lu makan sup, itu kan cairannya banyak. Dan ketika lu udah dapet cairan dari buah, sup, dan makanan yang lu makan, jumlah air yang lu boleh minum lebih sedikit lagi. Bayangin aja seberapa hausnya orang itu. Jadi, minum air yang cukup ini kita harus apresiasi ini ketika kita masih bisa minum air yang cukup. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu seringkali lupa minum atau nggak minum air yang cukup? Ini ada beberapa alasan yang gue kepikiran. Yang pertama mungkin lupa karena sibuk. Saking fokusnya sama kerjaan, lupa sama yang namanya minum. Lupa karena nanganin customer yang banyak, lu nanganin, pekerjaan yang sibuk deh pokoknya. Lalu yang kedua, kenapa orang seringkali minum air nggak cukup, karena mereka itu males untuk kencing ke kamar mandi terlalu sering. Itu banyak gue yang kenal orang-orang seperti itu gitu. Ketika, nggak mau minum karena males kalau kencing-kencing terus gitu. Well, oke, ya itu salah satu alasannya. Terus orang-orang ketika lagi traveling, mereka juga sering tidak minum dengan cukup. Tapi oke lah, karena mereka nggak mau berhenti-berhenti terus di mobil dan lain-lain. Tapi ketika kita lagi nggak traveling, itu kita perlu sangat memperhatikan, tapi ini jadi resiko buat orang yang memang kerjaannya selalu traveling, selalu on the go. Seringkali mereka itu jadi dehidrasi, ya nggak dapet air yang cukup. Lalu juga ada orang yang simply nggak suka air putih. Ada orang yang nggak suka rasanya. Tapi kan again, yang gua ingin challenge adalah sekarang air putih brand-nya banyak, ya. Brand-brand masing-masing itu punya rasa air masing-masing. Jadi cobalah cari rasa yang kalian bisa toleransi, rasa yang kalian suka. Itu penting, oke? Lalu yang terakhir, kenapa orang itu suka lupa minum atau nggak cukup minum, karena mereka hidup di cuaca dingin. Buat gua yang memang tinggal di kota Bandung, itu memang waktu itu kebetulan rumah ketika sebelum married, orang tua, gua masih tinggal sama orang tua kan, tinggal di Bandung daerah atas dan itu dingin dan memang ketika kita di tempat yang dingin, apakah itu di negara winter kalian atau emang simply kalian tinggalnya di gunung, itu kita jadi sering kali lupa minum. Tapi ini memang ada fisiologi yang terjadi, ada proses yang terjadi di dalam tubuh sampai kita itu nggak minum. Kenapa? Karena ketika cuaca itu dingin, pembuluh darah kita itu mengecil, vasokonstriksi namanya. Dia akan mengecil karena dia harus menjaga organ-organ itu tetap hangat. Dan itu kondisi itu yang apa ya, nge-trick otak kita kalau kita itu properly hydrated, kalau kita cairan di dalam tubuh kita itu cukup. Jadi makanya kenapa rasa haus itu berkurang ketika kita ada di cuaca yang dingin. Nah, ini note khusus buat orang-orang yang tinggal di daerah dingin, ada juga yang namanya dehidrasi di winter. Itu kita harus pasang reminder
untuk kita minum. Karena secara fisiologis rasa haus itu akan berkurang, karena memang pembuluh darah itu mengecil dan untuk menjaga kehangatan organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. So anyway, kalian coba cari tahu kalau misalnya kalian nggak suka minum air atau kurang minum air, kalian sadar itu, tapi kalian, apa ya, belum merubah kebiasaan kalian dalam minum air yang cukup, kalian coba tanya diri sendiri, "Kenapa sih? Apa penyebabnya sampai gua tuh nggak minum air yang cukup? Apakah terlalu sibuk? Apakah malas sering ke kamar mandi? Apakah sering traveling? Apakah itu nggak suka air putih? Apakah kalian tinggal di cuaca dingin atau ruangan ber-AC by the way?" Buat yang di ruangan AC itu perlu juga untuk jadi no. Nah, sekarang yang akan gue bahas adalah kenapa minum air yang cukup itu super super krusial. Ada banyak alasannya, ternyata. Ini gue mau share. Yang pertama, itu penting untuk fungsi saraf dan fungsi berpikir kalian. Itu kognitif kita, mood kita juga bisa dipengaruhi. Itu sangat-sangat dipengaruhi oleh apakah kita minum cukup air atau enggak. Jadi ini ada penelitian-penelitian ini mereka merangkum penelitian mengenai pentingnya minum air yang cukup. Ketika kita dehidrasi, kemampuan kognitif, kemampuan berpikir kita yang dimana kita harus fokus, dimana kita ini harus ada koordinasi gerak, itu kemampuannya berkurang kalau kita dalam posisi dehidrasi, oke? Kalau teman-teman mungkin susah fokus di dalam kerjaan, susah fokus ketika lagi ada di kelas, coba cek. Ya, penyebabnya bisa banyak, apakah kalian kurang tidur, apa ada distraksi, tapi kalau kalian kurang minum, itu bisa mempengaruhi fokus kalian, oke? Lalu, mood juga bisa dipengaruhi oleh hidrasi kita, apakah kita cukup minum air atau enggak. Karena penelitian ini mencatat bahwa kalau kita dehidrasi, emosi kita ini bisa terpengaruh juga, apakah jadi lebih gampang marah, apakah kita jadi bingung, linglung ya kalau orang Sunda mungkin kita bilangnya, atau enggak jadi lebih resiko terhadap depresi, jadi cepet capek, kemampuan berpikirnya berkurang ya, itu semua bisa mengganggu mood kita juga. Lalu, teman-teman mungkin udah pernah tahu dan mengalami ini juga kalau kurang minum, teman-teman bisa jadi pusing atau sakit kepala. Yes, itu sangat bisa dipengaruhi oleh apakah teman-teman cukup minum air atau enggak. Lalu yang selanjutnya kenapa minum air itu penting banget buat menjaga fungsi ginjal kalian tetap baik. Kenapa? Karena kalau kalian kurang minum, ini bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya batu ginjal, oke? Jadi kalau nggak mau kena batu ginjal, mendingan minum air yang cukup. Terus, kalau misalnya kalian nggak cukup minum juga, fungsi dari ginjal ini juga bisa berkurang. Kenapa? Karena ketika kita dehidrasi, darah itu kan jadi kental. Dan ketika darah itu kental, ini memperberat kerja daripada ginjal itu sendiri. So, kita nggak mau ginjal kita itu injury atau apa ya, jadi berat kerjanya, jadi rusak nih sel-sel yang ada di ginjal kita. Lalu minum air yang cukup itu penting juga karena ketika kita minum air yang cukup, semua cairan ini kan difilter di ginjal. Dan ketika ada senyawa-senyawa yang harus kita buang atau metabolic waste, sampah-sampah metabolisme di dalam tubuh kita yang emang harusnya keluar atau racun-racun yang harus keluar dari air kencing, itu bisa dieksekusi tugasnya dengan baik kalau kita minum air yang cukup. Jadi ketika kita minum airnya kurang, racun-racun ini kemampuan untuk dikeluarkannya itu akan berkurang juga otomatis. Oke? Sangat menarik. Lalu kenapa minum air yang cukup itu sangat penting? Karena itu membantu pencernaan kalian. Mungkin gue selama ini selalu bilang fiber, serat, serat, serat yang ada di makanan nabati itu sangat-sangat penting supaya kalian bisa buang air besar dengan lancar. Yes, tapi minum air yang cukup ini akan mencegah kalian juga dari konstipasi dan juga memperlancar buang air besar. Oke? Selanjutnya, itu ketika kita minum air yang cukup,
ini bisa menjaga atau mengurangi resiko kita terhadap penyakit kardiovaskular. Karena ketika kita kurang minum, ini arginin vasopressin kita itu bisa meningkat dan ini yang berhubungan juga dengan glucose metabolism atau metabolisme glukosa, oke? Singkatnya itu aja, nggak pengen terlalu kompleks, dari bahasanya. Kalian kalau ingin mungkin yang punya latar belakang medis, perawat, orang farmasi, kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa baca di link penelitian yang gua share di kolom komentar. Lalu juga jumlah cairan yang kita konsumsi cukup atau enggak itu bisa berpengaruh juga kepada tekanan darah kita. Jadi ini penting untuk menjaga tekanan darah kita ketika kita minum air yang cukup. Lalu selanjutnya juga resiko infeksi khususnya urinary tract infection, infeksi saluran kencing atau saluran kemih itu berkurang juga ketika kita minum airnya cukup. Karena kan racun-racun, virus-virus, bakteri itu gampang dibuang kalau misalnya kita eee, cukup minum airnya. Terus juga penting juga untuk regulasi dari temperatur badan kita, oke. Ini juga by the way, ini cukup menarik buat gua, eee, kon asupan air yang cukup itu bisa menjaga lapisan-lapisan mukosa yang menghasilkan lendir itu tetap basah, sehingga itu bisa mengurangi resiko terhadap flu, oke. So, cukup menarik dan juga ketika kita mengkonsumsi air yang cukup, ini membantu nutrisi-nutrisi itu bisa didistribusi dengan baik ke seluruh bagian tubuh, oke. Dan juga ketika kita mau mengizinkan atau memberikan kesempatan tubuh kita untuk detox, ketika kita minum air tuh, putih yang cukup, ini memperlancar juga saluran limfa, oke, lymphatic drainage-nya itu jadi lancar. So anyway, ketika gue baca ini lagi, gue jujur surprise dan sebenarnya kagum banget juga dengan hal yang sederhana seperti ini, minum air yang cukup, itu bisa menangkal kita juga dari banyak penyakit dan juga menjaga organ-organ kita tetap sehat sebenarnya, oke. So, sekarang bagian yang terakhir yang ingin gue bagikan ke kalian adalah gimana strateginya supaya kalian bisa minum air yang cukup. Yang pertama, kalian harus monitor jumlah air yang kalian minum. Buat gue sendiri, gue punya botol minum yang besar ini dan ini totalnya 3 liter, oke. Gue isi misalnya pagi-pagi di 2 liter dan ini gue minum dari botol yang sama. Jadi gue bisa bener-bener memonitor, gue dari 2 liter ini, gue hari itu udah minum berapa banyak. Monitor monitor monitor, itu penting menurut gua. Karena kadang kita manusia ini sering meng-overestimate. Ketika kayak, "Ah enggak, gue udah minum 4 gelas kok," padahal dalam kenyataannya baru 2 gelas, oke. So, cek dan monitor. Dan by the way, berapa banyak kebutuhan air minum kalian per hari, ini kebutuhan minimal. 30 cc dikali berat badan kalian dalam kilogram, lalu di-convert hasilnya jadi liter. Contoh nih gua nih, 30 cc kali 64 kilogram itu 1920 cc, gue jadiin liter jadi 1,92 liter per hari itu minimal. Kalau kalian olahraga dan banyak keringat yang keluar, itu asupan cairan kalian perlu ditambah, oke? So, kalkulasi kebutuhan air kalian berapa dan itu target minimum yang kalian perlu capai. Lalu strategi selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah kalian menggunakan aplikasi yang memonitor, kasih reminder buat kalian untuk minum. Apalagi buat orang-orang yang sibuk, kalian sering kali lupa untuk minum air putih, kalian butuh reminder ini. Lalu yang selanjutnya kalian cek warna urine kalian ketika kalian lagi buang air kecil. Apa warnanya jernih, apakah itu kuning muda, apakah itu kuning yang mulai pekat atau orange bahkan. Jadi
perhatikan itu karena kalian pengen ke sisi yang lebih jernih pastinya, oke? Next, yang terakhir tips gue adalah dan ini works buat gue secara pribadi, kalian perlu biasain bawa botol minum kemana mana. Jadi ketika kalian mau minum, kalian punya aksesnya. Karena ketika kalian harus, "Oh iya gue pengen minum," oh harus beli dulu, kalian harus ke minimarket dulu, harus ke warung dulu untuk cari minum. Masalahnya kalau kita membiasakan itu, kalau kita nggak bener-bener haus, seringkali kita jadi bener-bener lupa minum. Tapi ketika kita punya aksesnya, ketika kita punya ada botol minum yang ada di genggaman tangan kita, ada di tas kita, punya habit bawa air minum kemana mana, kalian akan minum jauh lebih sering dan lebih banyak. So anyway teman-teman, itu yang ingin gue bagikan di episode podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa apresiasi lagi dan membuat target supaya kita minum air yang cukup. Sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ginjal kalian akan bersyukur kepada kalian di tahun-tahun selanjutnya. Oke? Kalian juga nggak gampang sakit, kalian memberikan kesempatan untuk tubuh ini bisa membuang racun-racun dari air seni kalian, dan banyak lagi manfaatnya seperti yang gua mention di podcast ini. Seperti biasa teman-teman, kalau kalian terberkati, share ke teman-teman yang lain, kasih kita rating, kasih komentar, supaya kita bisa dapat feedback juga, supaya kita bisa belajar satu dengan yang lain. Dan seperti biasa harapan gua semoga kita sehat seutuhnya.